Baik teman-teman, selamat datang untuk sesi 2. Sesi 2 ini kita bakal mengolah data dari statistik dasar dan time series, baik itu dari data kualitas air laut dan arus laut. Nah, yang pertama kita akan mencari statistik dasar, ada mean, standar error, median, untuk standar lain, dari data parameter. Ini aku minta untuk dua parameter, ada magnitudo dan arah. Sebenarnya simpel dan mungkin teman-teman juga sudah pernah melaksanakan ini dalam praktikum statistika oceanografi ya. Jadi ini adalah hasilnya dan kalau sekarang lagi kita responding. Tapi intinya kurang lebihnya hasil output dari data yang kita perlukan ini adalah ini ada rata-rata, standar error, median, mode, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Jadi teman-teman ada tinggal pilih ke tab data, kemudian data analyze. Nah, di data analysis ini teman-teman bisa cek langsung ke deskriptif statistik, terus klik OK dan akan muncul tampilan. Nah, tampilan seperti ini, deskriptif statistik. Diminta inputnya. Jadi inputnya itu bakal dari data-data arah dan kecepatan dari kolom kedua sampai ke 96. Kemudian eh, terus output range-nya juga sudah dikeluarkan di bagian I2, di bagian di sini ada summary statistik dicetak, ada confidence level comment, terus angka kepercayaan 95%, dan itu tinggal di oke saja. Kan udah, jadi tinggal di close. Nah, selesai, teman-teman punya dua kolom. Yang pertama ini ada data untuk arah, kemudian data yang kedua ini untuk data kecepatan arusnya ya. Nah, jadi teman bisa nanti bisa analisis lebih lanjut, misalkan, oh rata-rata dari kecepatan yang terjadi pada kedalaman 5 meter di waktu di satu waktu yang sudah teman-teman catat itu adalah sekitar 0,0028 sekian meter per second, dan untuk arahnya juga sama. Nah, nolnya kan memang berada di sebelah utara ya. Dalam artian misalkan ini adalah utara sama dengan 0 derajat. Nah, untuk 0 derajat, kemudian kalau sekitar 257 itu, nah, ternyata 257 adalah di ya, sekitar sini gitu. Jadi sebenarnya di parameter ini di set dalam blowing form, jadi dari mana arahnya. Jadi ketika kita punya tadi misalkan data dari Google Earth ini menunjukkan plot datanya ke sini, dia cukup masuk akal atau make sense karena 297 dari derajatnya itu asalnya dari sini arusnya, terus dia dibuat di dengan orientasi untuk menuju atau blowing itu adalah menuju tenggara. Jadi itu make sense teman-teman. Jadi nanti kalau di analisis saya lebih lanjut tentang data-data yang teman-teman dapatkan juga seperti itu. Dan untuk data ini sebenarnya sudah selesai untuk statistika. Jadi nanti tinggal dicocokkan aja data-datanya dari magnitudo dan untuk data arahnya kayak gitu. Nah, nanti kita bahas tentang kuantifikasi jumlah seluruhnya dari data-data yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah buat time series data parameter kualitas air laut dan arus laut di setiap kedalaman. Ini untuk data stasioner, data stasioner. Jadi teman-teman kemarin misalkan sudah membuat salah satu data ya, data di Excel, data di Excel dengan adalah sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman nanti di plotnya adalah per kedalaman. Jadi misalkan yang pertama ini teman-teman punya data yang kedalaman pertama di waktu sekian. Misalkan aku mau plot dulu pH, tinggal dikontrol aja di CTRL di 15, 5, sorry, di 5, terus juga ada di 5. Nah, kemudian di insert, masukin ke line, aku saran untuk line. Nah, jadi kan untuk di pH-nya seperti ini ya. Jadi nanti untuk keterangan titel atau judulnya diberikan saja grafik time series data. Ini kan data pH ya, data pH kedalaman meter, kedalaman 5 meter. Kedalaman 5 meter, misalkan ini adalah kelompok X. Terus jamnya, sorry, di koordinat juga ditulis di berapa.
Kan dibebaskan kalau mau dalam format DMS disilakan, kalau mau dalam eh, format tiga atau derajat juga dipersilahkan. Kurang lebih kayak gini, nanti dilengkapi aja dari mulai judul dari X labelnya, terus Y labelnya, dan lain sebagainya yang dirasa memungkinkan dan memudahkan interpretasi atau menganalisis lebih lanjut dari data-data yang telah diberikan. Seperti itu teman-teman untuk membuat data time series, ini kan baru yang 5 meter. Nah nanti yang untuk 10 meter juga sama, data 10 meter di, misalkan data PA juga eh, di dikontrol CTRL, terus diklik data-data yang diinginkan, 10 meter, 10 meter, jadi 10 meter, kemudian masuk ke line. Nah, ini juga dapat data yang kayak gini, masukin juga keterangan-keterangan yang diinginkan, dan di save untuk dianalisis lebih lanjut. Nanti yang 15 meter juga sama, diklik, drag, dan terus diatur saja sesuai dengan kebutuhan. Data ini selesai teman-teman untuk kedalaman 5, 10, dan 15 dan nanti ada 8 parameter yang harus plot dan dianalisis hasilnya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman nanti bakal masukin ke laporan ya. Masukin ke laporan, terus eh, berapa sih jumlah yang bakal teman-teman plot di modul keairan arus laut. Jadi yang pertama, di poin pertama, plot grafik current flows. Dan di kedalaman 5, 10, 15 meter dari data yang didapatkan itu ada 9 grafik dari current flows-nya. Kemudian ada 9 graf atau yang kalau di sebelumnya itu kayak tabel distribusinya, diagram distribusinya. Kemudian ada juga 9 gambar export to Google Earth. Jadi teman-teman di sini totalnya adalah 27 grafik di poin satu. Kemudian untuk poin kedua, statistik dasar, mean standard error, median modus, dan lain-lain dari data parameter yang jumlahnya itu ada 18 tabel yang sudah terdiri dari magnitudo dan arah. Jadi ada 9 data kan ya teman-teman. Ada 9 data, ada kedalaman 5, kedalaman 10, 15, terus diulang lagi 5, 10, 15, diulang lagi 5, 10, 15 sampai ada 9 data. Dan 9 data itu diperlukan tabel dari magnitudo dan arah statistik dasarnya adalah 9. Kemudian dari data time series, data ke atas air laut di setiap kedalaman ke air dan atas laut setiap kedalaman, teman-teman ada 24 tambah 27 sekitar 51 grafik yang terdiri, jadi yang pertama 3 dikali 8 itu karena ada 3 kedalaman, terus ada 8 parameter, jadi kayak densitas, ada arus, ada suhu, ada salinitas, ada suhu, ada densitas, dan lain sebagainya. Itu totalnya ada 8 dikali 3, jadi di kedalaman yang tadi kayak gitu 24, dan 9 dikali 3 karena teman-teman punya 9 data, kemudian 9 data ini dikali 3 dikali kedalaman lagi di 27 kayak gitu. Jadi totalnya adalah 51. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ngerasain ada sesuatu hal yang keliru, boleh banget untuk ke aku di chat aja. Kalau salah, Kak, ini salah perhitungan atau lain sebagainya, dipersilakan. Tapi yang baru aku bisa gambarkan dan aku rasa itu relevan dengan poin-poin ini adalah demikian yang aku sudah sebutin dengan total sekitar 96 grafik yang terdiri dari 3 poin. Kemudian kalau teman-teman sudah selesai, dilampirkan saja di laporan, kemudian menganalisis data-data yang sudah diberikan. Yang pertama adalah menentukan kecepatan dan arus dominan dan lakukan analisis. Langsung yang tentukan kecepatannya itu, jadi berapa sih kecepatan yang dominan di arus di sana itu, dengan kecepatan atau kan misalkan. Terus arahnya dari mana gitu, dari mana dan menuju kemana. Itu juga salah satu orientasi yang cukup penting dalam penulisan untuk data arusnya. Kemudian yang kedua, analisis penyebar arus mengapa terbentuk demikian. Jadi kira-kira teman-teman tuh kalau saat kan ada keterangan nih, ada keterangan di lapangan misalkan kayak oh anginnya cukup besar atau misalkan ini sedang pasang atau ke dalam keadaan surut dan lain sebagainya. Masukkan saja teman-teman kenapa arus itu bisa bergerak dengan kecepatan demikian dan dari analisis bulan. Kemudian poin tambahan ketika teman-teman bisa mencari referensi jurnal ilmiah dan data-data untuk mendukung analisis teman-teman. Kemudian data ketiga adalah analisis data statistik arus laut yang terbentuk. Jadi misalkan kalau seperti yang tadi, oh ternyata jadi rata-rata angin yang tersebar dari data-data tersebut berasal dari tenggara misalkan. Terus dia bergerak menuju ke arah barat laut dan lain sebagainya. Kemudian ya aku sarankan untuk teman-teman lebih memahami apa makna-makna dari misalkan ada data kuartil, ada median, data modus, dan lain sebagainya. Dan keempat, ada tentukan gaya pembangkit arus yang terbentuk di area sekitar Pulau Jawa.
untung Jawa. Nah, jadi teman-teman coba untuk menganalisis sekiranya arus ini itu termasuk arus apa ya sesuai dengan teori dasar gitu. Mungkin ini juga arus ada yang dibangkitkan angin ataupun arus dari pasang surut atau lain sebagainya. Terus poin kelima ada perbedaan profil kualitas air laut di setiap kedalaman. Jadi perbedaan ini didapatkan dari perbedaan data kedalaman 5 meter, 10 meter, dan 15 meter menggunakan grafik time series-nya. Jadi nanti dianalisis saja per parameter, ada 8 parameter. Dan untuk beberapa satuan-satuan yang teman-teman masih belum temukan, tolong teman-teman analisis berlanjut kenapa bisa satuan itu, ataupun misalkan kenapa di Horibat satuan itu. Itu juga salah satu bonus sih sebenarnya. Kemudian poin keenam, analisis hubungan antar parameter kualitas air laut di Pulau Untung Jawa. Misalkan oh, ternyata ada kecenderungan ketika misalkan suhunya meningkat, salinitasnya meningkat juga, ataupun ada kecenderungan ketika konduktivitas meningkat, salinitas juga meningkat. Jadi teman-teman bisa menyajikan dalam bentuk tabel atau skill teman-teman, baik itu deskriptif ataupun visualisasi, diserahkan. Tapi di sini diminta untuk apa sih hubungan antara parameter 8 parameter khususnya yang sudah ada di Horiba dan diminta. Terus poin ketujuh atau poin terakhir ada analisis hasil perbedaan waktu pengambilan data parameter kualitas laut dan arus laut di Pulau Untung Jawa. Jadi coba teman-teman analisis, oh sepertinya seiring dengan bertambahnya waktu, misalkan suhu ini kecenderungannya lebih meningkat gitu. Ataupun misalkan suhu kecepatan arus pada kedalaman 15 meter dia konstan dalam 3 waktu yang sama. Terus misalkan dalam 10 arus ke dalam 10 meter dia itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan gitu. Dan dijelaskan aja mengapa bonusnya adalah mengapa bisa demikian, tapi teman-teman bisa menjelaskan dari hasil interpretasi atau dari hasil visual bisa dituliskan secara deskriptif gitu, di laporan. Mungkin seperti itu teman-teman dari poin tugas dan poin analisis di bagian sesi 2. Aku harap bisa teman-teman mengerjakannya dengan ya baiknya dikerjakan semua ya. Tapi kalau memang merasa itu tidak, di berusahalah terlebih dahulu sebelum teman-teman ngejudge bahwa saya tidak bisa kayak gitu. Untuk segala pertanyaan, aku coba open aja. Nanti jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung chat aku via line atau WhatsApp. Aku coba untuk bisa seresponsif mungkin dengan waktu yang cukup mepet ya untuk teman-teman sendiri. Selamat bekerja, selamat mengerjakan modul Pandos ini, bukan hanya kalian stasioner. Cukup sekian, aku ucapkan terima kasih dan see you.